Hai, bertemu lagi dengan saya, Patricia Nilamsari. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi patofisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor, yang berfungsi memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Kerja hormon antara lain 1. Perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. 2. Pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. 4. Fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause. 5. Mengatur siklus reproduksi. Jenis-jenis kelenjar endokrin. 1. Kelenjar hipofisis, yakni kelenjar yang menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis antara lain gonadotropin, FSH, dan LH, somatotropin atau GH, tirotropik atau TSH, kortikotropin atau ACTH, prolaktin, MSH, antidiuretik atau ADH, dan oksitosin. Hormon melatonin, yakni hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi seperti pil tidur. Fungsi dari hormon melatonin yakni 1. Memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. 2. Melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. 3. Mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. 2. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan dua hormon yakni tiroksin dan kalsitosin. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan metabolisme energi, sedangkan hormon kalsitosin berfungsi mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Hormon kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon kelenjar tiroid dapat menyebabkan kelembapan otak, kerdil, dan penyakit jantung. Fungsi dari kelenjar tiroid yakni membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ, dan menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Tiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan mereabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdapat pada bagian korteks atau kulit ginjal yang menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Hormon aldosteron berfungsi meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Dan hormon kortisol berfungsi mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan hormon androgen berfungsi sebagai bahan baku testosteron. Hormon DEA atau dehydroepiandrosterone dihasilkan oleh kelenjar renal, merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual seperti estrogen dan hormon testis. Fungsi dari hormon DEA 1. Meningkatkan daya ketahanan dan mencegah terjangkitnya bakteri. 2. Menjaga fungsi hati dan organ-organ lain. 3. Menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. 4. Pencegahan kencing manis. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di antara mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada, menghasilkan hormon timus.
Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi dari kelenjar timus: 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan, 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, 3. Sebagai imunitas tubuh. Pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Sedangkan sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Hormon insulin dihasilkan oleh sel-sel pankreas yang berfungsi: 1. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, 2. Menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. Kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berfungsi mengatur relaksi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Sedangkan hormon testosteron berfungsi mengatur pertumbuhan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi dari hormon testis: 1. Mengawali keinginan seks, 2. Merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks, 3. Merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. Kelenjar ovarium menghasilkan 2 macam hormon, yakni hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen merupakan hormon penting bagi wanita yang dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. Fungsi dari hormon estrogen: 1. Menjaga fungsi otak dan mencegah masalah menopause. Sedangkan hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Peran dari hormon progesteron: 1. Mengatur siklus menstruasi, 2. Mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Hormon korpus luteum, yakni hormon penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Fungsi dari hormon korpus luteum: 1. Membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, 2. Membantu tumbuhnya uterus, 3. Membantu pertumbuhan payudara, dan 4. Mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. Sifat-sifat hormon: 1. Hormon setempat, yakni hormon yang hanya berpengaruh pada organ setempat, misalnya sekretin atau dinding duodenum ke pankreas, dan kolekistikinin atau usus halus ke kandung empedu dan pankreas. 2. Hormon umum: A. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi, misalnya renin atau ginjal, respon hipotensi, dan angiotensin atau mengatur keseimbangan tubuh. B. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin menuju darah dan menuju ke seluruh tubuh, misalnya growth hormone atau hipofise anterior, pertumbuhan di hampir seluruh bagian tubuh, dan hormon tiroid atau kelenjar tiroid yang berfungsi meningkatkan kecepatan sebagian besar reaksi kimia sel. C. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor, misalnya adrenokortikotropin atau hipofise anterior yang merangsang korteks adrenal mensekresi hormon adrenokortikal atau aldosteron. Dan hormon ovarium yang efek spesifik terhadap organ kelamin wanita dan sifat sekunder wanita. Pembagian hormon. Struktur biokimia. 1. Steroid. Steroid merupakan struktur kimia
mirip kolesterol, sebagian besar berasal dari kolesterol dan disekresi oleh korteks adrenal atau kortisol dan aldosteron, ovarium atau estrogen dan progesteron, testis atau testosteron, dan plasenta atau estrogen dan progesteron. 2. Amin. Amin merupakan derivat dari asam amino tiroksin, disekresi oleh tiroid atau tiroksin dan tirotironin, dan medula adrenal atau epinefrin dan neuropinefrin. 3. Protein atau peptida. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida atau keduanya. Kelarutan. 1. Larut air seperti peptida, protein, dan katekolamin. 2. Larutan lemak seperti steroid dan tiroid. Sintesa, penyimpanan, dan sekresi. 1. Hormon steroid. Prekursor atau bahan baku yakni kolesterol. Disintesa melalui reaksi enzimatik, disimpan dalam jumlah sedikit dalam sel kelenjar, langsung berdifusi dalam darah, dan disekresi oleh korteks adrenal dan ovarium atau testis. Hormon amin. Disintesa oleh kerja enzim dalam ruang sitoplasma sel kelenjar. Hormon medula adrenal atau epinefrin dan neuropinefrin disimpan dalam vesikel sampai waktunya disekresikan. Hormon tiroid atau tiroksin dan triiodotironin disimpan dalam bentuk tiroglobulin, disimpan di folikel kelenjar dan disekresi oleh enzim spesifik memecah tiroglobulin. 3. Hormon peptida dibentuk oleh retikulum endoplasma granular dari sel kelenjar. Disimpan di badan Golgi hingga ada rangsangan yang sesuai atau syaraf kimia dan fisik. Gangguan pada sistem endokrin. 1. Adenoma pada growth hormone, yakni tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH yang disertai dengan keadaan akromegali pada orang dewasa dan gingatisme pada anak-anak. Tanda dan gejala. Pada gingatisme ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional, sedangkan akromegali ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Dua, kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. A. Maskulinitas pada wanita dewasa yang ditandai dengan 1. Hirsutisme, yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria. 2. Suara berat. 3. Otot lengan dan tungkai berkembang. 4. Payudara mengecil. 5. Menstruasi mungkin terhenti. B. Pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. C. Pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain 1. Suara menjadi berat. 2. Tumbuh jenggot. 3. Penis membesar. D. Penyakit Addison atau hipoadrenalisme. Disebabkan pada 30% penderita, kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker, amiloidosis atau penumpukan pati pada jaringan tubuh, dan tuberkulosis. Pada 70% penderita lainnya, penyebabnya tidak diketahui, tetapi para ahli menduga bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun atau sistem kekebalan tubuh salah mengidentifikasikan benda asing. Gejala penyakit Addison. Tanda awal, lemah, lesu, pusing jika bangkit dari duduk atau berbaring. Kulit menjadi lebih gelap,
Bintik-bintik hitam timbul di kening, wajah, dan bahu. Pewarnaan hitam kebiruan muncul di sekitar bibir, mulut, rektum, kantung zakar atau vagina. Mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan hilang, sakit otot, mual, muntah, dan diare. Tiga, hipertiroidisme, yakni kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan yang disebabkan oleh adenoma tiroid, yaitu tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Gejala pada hipertiroidisme, berat badan menurun, kelelahan, konsentrasi berkurang, dan aliran menstruasi yang tidak teratur dan sedikit. Aku harap kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain pada channel yang sama. Terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.